Saya pernah belajar di perguruan tinggi tentang basis data, pemrograman. Dulu waktu di bangku kuliah perguruan tinggi saya menempuh mata kuliah keamanan data dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polri, senang sekali dengan saya Brigadir Septimira Saya Aibtu Oni Santoso bisa menemani Anda lagi di podcast Jagobar Jagungan bareng SPN Polda Jawa Timur. Setiap orang punya panggilan khusus masing-masing. Ada yang terpanggil menjadi guru, dokter, atau seniman. Namun, tamu kita kali ini punya panggilan yang sangat unik dan relevan dengan zaman, menjadi seorang insan bayangkara di dunia siber. Sebuah pilihan yang visioner. Mengapa pilihan ini menjadi begitu penting sekarang? Jawabannya sederhana, karena dunia terus berubah. Di era VUCA, perubahan adalah keniscayaan yang harus dilakukan. Institusi harus mampu beradaptasi, termasuk dalam menjaga keamanan negaranya. Narasumber kita hari ini adalah bukti nyata dari adaptasi tersebut. Mereka adalah bagian dari generasi baru anggota Polri yang dipersiapkan khusus untuk bertempur di ranah dunia cyber atau dunia digital. Sebuah kebanggaan bagi kami bisa menghadirkan siswa Ditubah Polri SPN Polda Jawa Timur Angkatan 57 Jalur Bakomsub Cyber. Selamat datang siswa Farizal dan siswa Edwin. Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah. Alhamdulillah, baik Komandan. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Pastinya Sobat Polri sekalian sudah penasaran nih dengan narasumber kita kali ini yang gagah-gagah dengan baju PDH andalannya. Langsung saja bisa memperkenalkan diri pada pemirsa. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Farizal Firdaus, asal pengiriman Polres Madiun Kota. Pendidikan terakhir S1 Teknik Informatika, kemudian jalur seleksi Bakomsus Cyber. Mohon izin memperkenalkan diri Komandan. Nama Edwin Arizal Mandalika, asal pengiriman Polresta Banyuwangi, lulusan Teknik Informatika, pendaftaran jalur Bintara Kompetisi Khusus Siber. Ya, baik, terima kasih atas perkenalannya siswa ya. Tentunya Sobat Podcast SPN Polda Jatim atau di Jagobar ingin mengenal lebih dalam lagi ya, kedua siswa yang ada saat ini. Mungkin motivasi siswa mendaftar Polri lewat jalur Bakomsus itu seperti apa? Mungkin dapat diceritakan melalui lebih dulu siswa Farizal. Motivasinya apa mendaftar dari jalur Bakomsus Cyber? Bisa diceritakan? Siap, mohon izin menjawab Komandan. Motivasi saya untuk mendaftar Bakomsus Cyber yaitu untuk mengimplementasikan kemampuan saya atau potensi saya, sehingga saya bisa mengembangkan mungkin potensi saya di institusi Polri ini. Kemudian bisa siswa Edwin, motivasinya? Siap. Mohon izin menjawab Komandan. Motivasi saya adalah untuk mengoptimalkan kemampuan saya di bidang cyber, karena saya lulusan Teknik Informatika di perguruan tinggi Komandan. Ya, baik, terima kasih. Berbicara dengan potensi tadi ya, potensi yang dimiliki, kemudian bergabung ke Polri melalui jalur Bakomsus Cyber. Potensi apa sih yang kalian miliki ini sehingga kalian ini sangat termotivasi untuk bergabung di institusi Polri? Saya mohon izin menjawab Komandan. Potensi yang saya miliki yaitu untuk mengembangkan kemampuan saya. Dulu waktu di bangku kuliah perguruan tinggi saya menempuh mata kuliah keamanan data dan saya belajar tentang pemrograman website. Itu merupakan skripsi saya waktu menempuh pendidikan sarjana. Luar biasa, calon-calon programmer ini ya. Ya. Kemudian kalau siswa Edwin? Siswa Edwin? Siap, mohon izin menjawab Komandan. Potensi yang saya miliki adalah saya pernah belajar di perguruan tinggi tentang basis data, pemrograman, jaringan komputer, keamanan data, dan harapan saya adalah saya bisa bermanfaat di institusi Polri. Wah, menarik sekali ya ini cita-cita siswa Bakomsus Cyber ini ya, Pak Septi ya. Dengan tadi yang diceritakan kemampuan-kemampuan para siswa yang ada di sini tadi ya, apa sih harapan kalian terhadap institusi Polri ya
dengan potensi yang kalian miliki itu apa sih? Harapan kalian ke depannya apa? Seperti apa ya? Harapan kalian? Mohon izin menjawab kemudian. Harapan saya untuk kedepannya yaitu karena di era sekarang itu sudah merupakan era digitalisasi, apapun semua sudah serba digital, sehingga saya ingin mengembangkan potensi saya di dunia Polri ini atau di institusi Polri ini kemudian. Kalau siswa Edwin? Siap, mohon izin menjawab komandan. Jawaban saya kurang lebih sama seperti rekan saya Farizal Firdaus komandan. Harapan saya adalah bisa bermanfaat untuk kemajuan institusi Polri komandan. Luar biasa sekali ya Luar biasa ya, narasumber kita Mas kali ini ya. Dengan Semangatnya, harapannya, motivasinya untuk kemajuan institusi Polri itu sangat-sangat besar. Nah, namun sepertinya Sobat Polri ini juga penasaran nih. Bagaimana sih keseharian siswa di lingkungan SPN? Polda Jawa Timur ini, Pak. Iya, boleh diceritakan sedikit mungkin? Siap, mohon izin menjawab kemudian. Keseharian kami sebagai siswa yang pertama yaitu pembentukan karakter kebayangkaraan kepolisian, kemudian kita dibina fisik kita, kemudian yang ketiga kita dibina mental kita kemudian. Luar biasa ya Mbak Septi ya. Iya, luar biasa. Keseharian siswa di SPM Polda Jawa Timur ini Mbak Septi ya. Siswa Edwin menambahkan? Siap komandan. Selain yang disampaikan rekan saya Farizal, kami di sini melaksanakan penguatan spiritual dan belajar fungsi teknis ilmu kepolisian komandan. Berikutnya bagaimana kesan dan pesan siswa selama menjalani pendidikan di SPM Polda Jawa Timur ini? Mungkin dari siswa Farija bisa menjawab duluan. Siap, mohon izin menjawab kemudian. Kesan saya selama pendidikan di SPN Polda Jawa Timur ini, kesan saya yang pertama yaitu terhadap materi-materi yang telah diberikan kepada kami siswa. Kemudian dari gadik-gadik yang sangat tentunya gadik-gadik yang sudah profesional dalam menimba ilmunya, sehingga tersalurkan kepada kami siswa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih lanjut kemudian. Untuk pesan saya yaitu yang pertama, saya terkesan pada pengasuh, kemudian terhadap gadik yang telah membina kami siswa di Tuba Polri Angkatan 57. Siswa Edwin menambahkan atau ada jawaban lain, kesan dan Mungkin pesan. ada kesan tersendiri ya. Kesan bagi tersendiri siswa ya. ini. Siap komandan, mohon izin menambahkan. Selain yang disampaikan rekan saya Farizal, kesan saya di sini saya bisa belajar tentang banyak ilmu fungsi teknis ilmu kepolisian, dan harapan saya bisa menerapkannya di kemudian hari di institusi Polri ini komandan. Baik, sebelum menutup podcast hari ini, adakah kata-kata motivasi dari para siswa untuk Sobat Polri yang mengisikan podcast hari ini? Baik, mohon izin menjawab kemudian. Sebagai polisi modern, kita harus mampu dan siap akan 3 hal ini. Yang pertama yaitu safe physically, yang kedua safe emotionally, yang ketiga safe digitally. Terima kasih ya para siswa karena sudah hadir untuk berbagi pengalaman dengan Permika Polres SPM Polda Jawa Timur. Terima kasih Sobat Polri yang sudah setia bersama kami. Sampai jumpa kembali di podcast Jagobar Jagongan bareng SPM Polda Jawa Timur. Jangan lupa Sobat Polri untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita SPN Polda Jatim berbasis literasi dan moralitas. Polri hadir untuk masyarakat. Salam presisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.